silakan. Oke. Oh, Starbucks. Tentang kopi nih. Mm-mm. Masih, Kok masih. ketawa, Miss? Aduh. Kenapa? Nah, tuh. Oke. Silakan lihat menu kami. Oke, lihat. Pilih deh. Masuk ke nomor kan berarti? Ya. Coba bebas, Miss. Mau pilih yang mana? Oke, latte deh. Latte jadi dua. Nah, udah. Oh, Jadi, langsung ngasih harga. Suruh bayar. Oke. Mungkin nanti akan ada ide-ide lain, misalkan tambahin bonusnya atau promonya. Kalau beli berapa, jumlahnya mau beli berapa. Itu juga jadi tambahan ya, Akmal ya. oke, Miss. Oke, sip. Bagus sekali. Terus sekarang Iya. buka lesson. Course-nya dibuka, langsung buka teori. Yang course ya. Teori, oh ya udah dibaca. Sip, bagus sekali Akmal. Oke. Ya, silakan Ini mau kan, dibuka. Eh, ini lesson satu. Oh belum, kamu masuknya sebelum jam 7. Reload. Bukan yang ini. Yang bawah. Rekomendasi bersarang. Tuh. Buka yang itu. Sip. Bagus sekali soal. Saya stop ya. Aska Makarim boleh share screen. Juga halo. Halo, Miss. Oke. Ya, reload dulu. Aska Makarim. Ya. Fungsi bersarang dibuka. Nah, yang betul di situ. Ya, sip, Aska. Saya stop ya. Yera, boleh share screen. Yera udah belum sih? Belum ya? Aku udah, Miss. Oh, udah ya? Oke, maaf, maaf. Lupa. Aska Makarim. Udah. Juga. Silakan share screen. Belum hadir siap. Keisha, Keisha nih. Keisha. Juga boleh share screen. Agatha izin. Keisha belum hadir, terus kita punya teman baru. Cuman kok belum masuk ya? Ya, namanya Keisha. Keisha, oke. Keisha, Agatha udah izin sih. Benar Keisha ini harus betul. Keisha masuk adalah 92. Bentar ya. Sip. Agatha sudah izin, Keisha sudah saya tanyain, tinggal kita. Kak, kita mulai aja. Kita mulai ya. Hmm, Si bersarang. Nah, ini sebagai kasus ya. Ada BMI, ada yang tahu BMI? Jadi BMI ini adalah standar untuk menentukan apakah orang kurang berat badan normal, atau malah kegemukan. Bahkan ya obesitas juga ada kriterianya. Terus, ya, di sini ada em, ininya ya, apa? Ada quote-nya.
Quote-nya itu bilang bahwa kita harus punya fungsi bersarang. Maksudnya fungsinya banyak, eh, fungsinya dipanggil kembali. Nah, misalnya gini, pertama dia menyimpan fungsi BMI, hitungan. Terus dikembalikan ke indeks. Nah, di mana indeks itu perhitungan BMI ya. Oke. Kemudian si fungsi pertama ini dipanggil kembali di sini. Nah, berarti kan fungsi ke fungsi gitu ya. Ada fungsi baru dengan memanggil fungsi lainnya. Nah, ini berarti bersarang. Kenapa? Karena fungsi memanggil fungsi lain. Begitu. Nah, jadi cara buatnya sama kayak fungsi biasa. Tapi dia akan memanggil fungsi lainnya. Oke. Jadi kenapa sih? Kenapa sih kita perlu belajar fungsi bersarang? Jadi kalau misalkan kita lagi sebagai developer program, kita itu eh, harus membuat fungsi itu secara efisien mungkin. Nah, sehingga kalau misalkan kita butuh, kita tinggal panggil ke fungsi lainnya atau ke langsung ke program begitu ya. Nah, di sini ada dia ngomongin soal ada alat khusus. Jadi kalau misalnya pernah singgung nggak? Sebenarnya programmer itu juga nggak jago-jago amat kalau bahasanya. Cuman logiknya pasti jago. Kalau bahasanya mungkin enggak, tapi logiknya pasti jago. Nah, sebenarnya mereka juga ya masih, maksudnya masih cari tahu tentang bahasanya terus menerus, nggak mungkin berhenti. Jadi mungkin kalau misalkan hafal iya, tapi mereka tetap terus berkembang dan belajar. Nah, tetapi yang paling sering dilakukan oleh programmer adalah eh, mencari kesalahan. Nah, kan arti dari debugger itu adalah eh, apa bug gitu ya, alat alat untuk mencari keeroran gitu. Jadi nanti kalau misalkan mungkin di masa depan kalian memilih menjadi programmer atau back end, front end gitu ya, sebenarnya nanti yang kalian lakukan adalah memprogram sesuatu tentunya, tapi di samping itu kan program tidak mungkin berjalan mulus gitu. Nah, pasti lebih sering ketemu dengan error dan kalian mencari errornya. Oleh sebab itu kenapa kita harus main di logika. Misalnya tadi nggak masalah kalau misalkan kalian nggak hafal untuk perintah ini, perintah itu, tapi ingat wah, fungsi perintah itu apa gitu. Terus uh, logiknya yang paling yang paling penting adalah logika dalam proses membuat suatu program itu. Nah, kemudian di sini dengan itu Anda dapat lihat nilai variabel pada saat tertentu dalam eksekusi program. Kemudian melacak program nilai selama eksekusi setiap baris kode program. Nah, debugger itu yang biasanya kasih tahu ke kita kalau misalkan ada keeroran. Kayak misalkan warna merah, warna oranye yang kalian sering takutin, itu sebenarnya normal aja. Normal aja untuk uh, kalian biasa aja untuk ngelihat itu dan lihat masalahnya di mana, kan barisnya udah dikasih tahu kan biasanya gitu. Kalau misalkan kata dia di sini, temuan program brainstorming masa lalu yang salah eja. Kalau klik di situ kayak debuggingnya nggak bisa deh, bisa dibuat nonaktif gitu, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada Windows. Nanti kita cobain ya. Jadi ada informasi yang namanya variabel lokal sama variabel global. Kemudian, nah, nah di sini nanti kalau kita run programnya, nanti di sini pas kita lihat suspicious comment in the line too. Let's put a brief point.
Nggak terlalu kelihatan, nanti kita coba aja dulu ya. Hmm. Nah, kalau misalkan lancar-lancar aja, biasanya dia nggak akan kasih tanda-tanda error atau apapun. Nah, kalau misalnya ada kesalahan, nanti dia akan kasih tahu sesuatu. Nanti kita cobain deh ya. Oke, nanti habis itu dibenerin deh. Kita coba dulu. Oke, coba. Terus, sampai. Tapi kita harus code dulu ya. Oke, ini ngomongin fungsi termasuk materi minggu lalu juga ya. Coba saya mau tanya satu orang, boleh nanti dijawab ya. Nomor satu, fungsi apapun mengembalikan nilai. Ini terjadi secara eksplisit, kelihatan eksplisit itu berarti output gitu ya. Nah, bisa terjadi outputnya itu bisa string, angka, atau boolean. Atau malah tidak keluar sama sekali. Benar atau tidak? Arya. Yang satu benar atau tidak? Eh, benar. Benar. Nilai yang dikembalikan fungsi dapat diteruskan ke fungsi lain sebagai argumen. Benar atau tidak? Akmal. Nomor dua, nilai yang dikembalikan fungsi dapat diteruskan ke fungsi lain sebagai argumen. Hmm, benar. Kemudian, benar. Yang ketiga, dalam satu fungsi Anda dapat memanggil fungsi lainnya. Hyuga, benar atau tidak? Benar. Benar. Jika nama variabel di badan fungsi diubah, variabelnya di badan fungsi berarti masuk ke dalam satu fungsi tertentu, maka variabel dengan nama yang sama di bagian utama program di programnya juga akan berubah. Benar atau tidak? Siapa nih? Aska. Saya bukan, Miss. Ya, betul. Tidak, Miss. Tidak, iya, tidak berubah ya. Minggu lalu ini kita sudah bahas bahwa kalau misalkan fungsi dan program variabelnya sama, mereka sudah berpisah jauh, jadi nggak berhubungan. Jika ada variabel nama di dalam fungsi dan variabel nama di program utama, maka nilainya akan berubah secara independen satu sama independen itu bebas dan bisa beda gitu. Nah, ini kan berarti menolak yang keempat ya. Kita coba cek dulu ya apa yang salah kalau memang error. Ini jawaban kalian kita coba cek kira-kira yang salah yang mana. Oke, ternyata good job. Oke, sekarang saya minta untuk share screen adalah Akmal. Silakan. Silakan Akmal. Oke, di sini ada fungsi chat. Kemudian ada grade sebagai parameter. Nah, di badan fungsinya pasti ada grade. Kalau ada parameter grade di situ, grade, maksudnya di dalam kurungnya kan nggak kosong. Kan kemarin-kemarin kita pakainya seringnya kosong ya. Nah, kalau ada parameter, biasanya di badan function, di badan fungsinya itu akan ada parameternya juga. Itulah guna parameter. Jadi berhubungan gitu.
Lanjut. Ini lanjut aja. Nah, perbaiki bug dalam program. Enter the grade. Oke, enter the grade-nya udah aman. Terus ini programnya. Ini programnya. Yang ini, yang ini functionnya. Nah, permasalahannya aja adalah di baris pertama sebenarnya udah kelihatan apa yang kurang. Akmal. Ayo, Akmal. Ini nah, baris satu ini udah kelihatan nih. Ada yang mau bantu Akmal nggak kira-kira? Yang kurang di baris satu itu apa? Kurang def. Kurang def. Betul. Tambahin def dong. Sip. Dia parameter skor. Coba perhatiin ya. Kalau misalkan ada parameter skor di badannya, itu pasti ada variabel parameter itu. Jadi berpengaruh gitu ya. Ya, habis itu kayaknya nggak terlalu bermasalah. Kita coba lihat urutan skornya dulu ya. Yang pertama, kalau dia lebih besar dari sama dengan 85. Oke, lihat di sini ya. 65 poin inklusif menjadi 85. Maksudnya 65 sampai 85. 85 yang nyangkutnya di bagian. Oh, tapi dia sini udah pisah ya. Oh, nggak sampai 85 ya. Tidak sampai 85, kemudian ini sampai 65. Oke, sip. Coba di play. Kayaknya cuma dev doang. Oh, sebentar. Sorry. Ini kok kosong. Padahal kan parameternya ada. Nah, skor ini harus masuk ke dalam parameter. Bentar dulu. Sebelum kita masukkan parameter, perhatikan dulu bahwa dia pakai aturan logik lebih besar lebih kecil. Hanya angka yang bisa dibandingkan lebih besar atau lebih kecil. Lihat skor di sini. Akmal. Skor di sini input. Kalau input berarti apa? Ira. Masih ingat nggak? Input itu tipe datanya apa? Ada yang mau jawab? Mungkin Akmal? Aska Makarim? Apa tipe data dari input? Tipe datanya itu boolean kalau tidak salah, Miss. Oh, itu boolean Oh, bukan. logic. Kalau di sini boolean. Ini boolean. String. String. Kalau input selalu string. String itu apa? Teks. Kalau teks tidak bisa dibandingkan. Padahal di sini boolean. Di sini logic expression. Logic expression biasanya dia pakainya angka. Nah, gimana caranya biar skor ini jadi angka, Akmal? Tinggal ditambahi ente, Miss. Oh, betul. Tinggal tambahin int. Benar. Buka kurung, tutup kurung di belakang juga. Sip. Baru dipanggil skornya di dalam parameter get result. Get result adalah function ini dan dia ada parameternya. Jadi kalau ada parameter terus malah kita panggil function nggak pakai parameter pasti nggak terbaca ya, teman. Pasti dia kasih tahu parameternya mana gitu. Ini Play. mulai, Miss. Ya, masukin angkanya bebas. Oh, sip. Nah, gitu. Lagi. Sip. Nah, sebelum kita next, dari dulu. Sebelum kita next, Oke. Akmal, kita cobain debugging. Coba di sini. Oke. Oh, di sini tapi kosong ya, jadi aman. Oke. Di sini ini apa tadi? Ini ngulang, Oh, Miss. bukan itu ya ini. Oke, nggak ada juga ini file. Oke, cuman bisa lihat dari sini aja. Oke deh, sip. Oke. Gantian dengan yang lain. Thank you, Akmal. Ada yang belum? Ada yang belum hijau? Yera Arya, Azra Aska, Yoga. Sudah, Miss. Azra, halo. Boleh share screen. Akan jadi guide buat Iya, halo, Miss. Hmm, hmm, hmm. Oke, sama ya.
Iya. Tambahkan fungsi dalam program membagi hadiah pada peserta Olimpiade. Oke, di sini function yang pertamanya sudah oke. Jadi nggak ada yang kita ubah. Nah, Oke. kemudian ada hadiah. Nah, dikasih contoh sebenarnya sama dia bahwa give reward result. Nah, result sama dengan first place, maka hasilnya trip to Vienna. Trip to Vienna pakai return aja. Di bawahnya pakai return. Return itu sama aja dengan print, tapi nilainya lain. Jadi mengeluarkan nilai. Mm-mm. Trip to Vienna. Oke. And then if lagi, if benar. Sama result, bla bla bla. Tapi second place. Kenapa jadi English ya di dalamnya ya? Tapi minggu lagi masih Hmm. bahasa Indonesia. Karena tulisannya ya. Jangan lupa titik dua. Muncul. Ya, sip, lanjutin. Masih ada third place sama ada partisipan. Ada partisipan pakai else aja ya. Iya, Miss. Resultnya mana? Azra? Oh Resultnya iya. belum muncul. Oh iya. Ayo, jangan caps lock. Sip, ini ya. Hmm. Hmm. Eh, Tabletop game. Kalau, oh iya benar-benar. Third place dulu. Returnnya baru Very tabletop good. games. Games. Itu kayak games meja papan gitu. Baru dia else terakhir ya. Else nggak pakai result kalau else mah. Else langsung aja titik dua. Langsung baru return participant certificate. Siap, mantul. Udah, Sip. Miss. Udah. Coba dipilih jaran. Bentar, Masukin. bentar, bentar, berapa? Biasa aja. Hmm. Tuh, langsung kasih hadiahnya. Tuh, sip. Hmm. Ada yang belum hijau? Arya, Aska Makarim, Akmal, Yuga, Yera. Aku belum, Miss. Oke, boleh share screen Yera. Thank you, Azra. Iya, Miss. Kenapa ya suasananya jadi kayak ini, anggun-anggun. Ayo, Yera. Anggun-anggun ngantuk. Itu, tulisannya mungkin ya. Coba kita buka bukletnya. Kayaknya tulisannya sih saya harus cek. Ke bawah. Oke, thank you. First place, trip to Vienna. Oke. Second place, bookshop voucher. Third place, tabletop game, participant certificate. Kenapa belum hijau? Udah dua kali belum?
Coba Udah, di, Miss. coba di play. Coba saya lihat sendiri. Angka, oke lagi. Hijau. Oh ya, oke. Makasih, Miss. Jangan ditutup ya, Ran. Silakan lanjutin nomor 5. Oke, menulis fungsi. Nah, di sini udah ada mulai, coba lihat, dibuka besar si picture, iya. Nah, grade, 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 Ya, ulangi. saya belum hijau. Oh, belum hijau juga, oke. Sebentar lo, Yera. Gantian ya berarti, Yera. Saya batalin dulu ya. Yoga boleh share screen? Yoga boleh share screen, silakan. Jadi ya fungsi bersarang hari ini cuman fungsinya kemarin udah kita belajar. Jadi cuman kayak fungsi lain ditambahin fungsi lain gitu. Coba di play. Dibuka dulu. Oh, piananya coba buka. Buka dulu booklet. Booklet dulu saya cek dulu. Partisipannya P-nya nggak besar. Punya kamu. Di return paling terakhir. P-nya apa harusnya besar? Yang ini. Partisipan. Terus dia nggak pakai S. Dia nggak pakai S. Sertifikatnya juga salah. Coba. Bentar. Bentar dulu. Jangan buru-buru. Buka dulu bookletnya. Sertifikat. Udah benar. Tabletop game, workshop, voucher, Vienna trip. Oke, sip. Aman, aman, aman. Coba deh, Ran. 90, checklist, apa lagi? Sip, aman. Juga deh yang nomor 5 ya. Iya, Ran nanti ya, gantian ya. Ada lagi yang belum hijau? Sebelum saya jelasin nomor 5. Aman? Arya? Juga? Aman, Miss. Udah. Sama Karim sama Akmal, aman ya? Sip. Buka dulu. Aman, Miss. Buka dulu gambar. Nah, lihat. Grade. Kamu memikirkan sesuatu nggak ngelihat ini berulang-ulang kali? Kira-kira kita pakai perintah apa ya biar muncul begitu? Ada yang mau jawab? Yoga menjawab, boleh apa? Perintah loop bukan, Miss? Loop, that's good. Ya, ini tanda-tanda berulang terus-terusan, maka ini tandanya kita biasanya gunakan looping. That's good. Tapi nggak tahu loopingnya bakal pakai apa. Nah, biasanya terus ada syarat gini. Ada syarat kayak gini, dia bilang, no stop ya. Kalau nol stop ya. Nah, kalau nol stop berarti kita tidak punya batasan looping. Berarti kita cuma ada syarat berhenti. Kalau cuma ada syarat berhenti, kira-kira looping yang kita pakai apa ya? Ada yang mau jawab? Looping ada dua. While or salah lagi tulisannya. While dan for. Nah, kalau kondisinya ada stop, artinya dia kita nggak tahu berapa banyak loopingnya, tapi kita tahu kapan berhenti. Nah, kira-kira itu pakai while atau pakai for? Oke, well. Oh, wow, that's good. Jadi kita sudah tahu ya. Ini kayaknya kira-kira akan pakai looping dan looping yang kira-kira pakai while. That's good. Bagus sekali. Nah, oke, berarti kita tutup dulu. Kita akan buat functionnya. Kita buat function dulu. Functionnya, oke. Program harus meminta input nilai untuk tes akhir dan menghitung jumlah 5. Oke, kita buat fungsi namanya jumlah 5 aja. Jumlah underscore 5. Kita buat jumlah underscore 5 ya. Fungsi dong. Fungsi kayak gimana? Buat fungsi dulu. Nama fungsinya jumlah underscore 5. Kalau fungsi berarti perintahnya apa? Def jumlah underscore 5. Dalam kurung titik 2. Nah, apakah di sini ada parameternya? Tidak ada. Kayaknya nggak ada sih. Jadi biarkan kosong aja. Kemudian baru masuk nih kata dia. Mau program harus meminta input nilai ya. Untuk tes akhir menghitung jumlah 5.
Siswa yang baik dan siswa yang berprestasi didorong untuk dengan diskon perjalanan ke teater. Kok di sini balita ya? Bingung. Bahasa bahasa Indonesia jadi aneh. Oke, terus misalnya kita punya variabel kelas gitu ya. Ya, karena di sini grade ya, kita anggap kelas aja. Karena kita mau masukin angka, maka kita pakai int input, lalu petiknya yang ini, bla 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 grade, nol, stop, itu sama persis seperti output yang ada di booklet. Silakan ditulis. Seperti ini, persis. Sampai kurung-kurung, sampai stop, sampai titik 2. Ini kok cuma grade doang juga. Grade, nol, strip stop, dan lain-lain. Pokoknya keluarannya harus seperti ini. Nih, harus yang kayak gitu. Sama persis. Ini saya hapus lagi ya. Nulisnya harus grade, buka kurung, stop, titik duanya di sini. Jadi bentuknya jangan sampai berbeda dengan yang di luar ini nih. Dia kan menulisnya seperti ini, maka kamu harus tulis seperti sih seperti itu juga. Nah, iya seperti itu. Sip. Oke, sip. Berarti kita sudah selesai untuk input. Sampai situ kita sudah selesai untuk input ya. Oke. Oke. Kita akan punya yang namanya eh, kita akan punya yang namanya jumlah 5 dengan nilai kosong. Kenapa? Kita coba lihat ya. Di sini, kalau misalkan dari 4 sampai 5, ya, seperlimanya, maka diskonnya 10%. Kalau nilainya 5-an, ya jumlahnya sampai 5, maka dia diskon 15%. Jika skor kurang dari 4, ya, maka tidak diberikan diskon. Coba scroll ke bawah dulu. Oh, juga. Hasil harus dicetak dengan pesan diskon on theater tiket persen. Nah, ini harus seperti ini ya. Dia udah membiasakan. Oke, ini udah ada ya. Diskon on theater tiket persen. Nah, jadi di sini harus masuk langsung. eh Langsung nanti dengan suatu parameter tertentu ya. Nanti dia akan keluarin sesuatu. Nah, sebelum set diskonnya, nah, diskon itu berdasarkan nilai di grade-nya. Jadi kelasnya. Kelasnya itu ada 4, 5, atau lebih dari 5, atau kurang dari 4 gitu ya. Kalau kurang dari 4 berarti tidak tidak masuk dalam kriteria eh, mendapatkan diskon. Sebentar. Sebelum kita ngomongin diskon, kita harus selesaiin dulu grade-nya. Jadi pertama, oke ini kelasnya diganti aja deh grade biar samain sekalian bahasa Inggris, sekalian bahasa Inggris. Kecuali jumlah 5 biarin aja. Oke. Nah, di sini grade-nya awalnya 0 dulu. Jadi kita yang namanya NA atau nilai awal. Kenapa harus nilai awal? Nanti Misalnya jelasin lagi. Jadi ada nilai awal, di awal itu pakai jumlah 5, underscore 5 sama dengan 0. Kemudian while-nya adalah grade. Kalau grade yang dimasukin bukan 0, baru dia berjalan di bawahnya. Perintah badannya, badan looping. Kalau asal kan bukan 0, dia nggak stop. Kemudian, if baru di sini. If grade, kalau grade-nya sama dengan 5, jangan lupa titik 2. Kalau grade-nya sama dengan 5, maka jumlahnya ini akan bertambah. Jadi jumlah underscore 5 bertambah 1. Terus ya,
Lalu terus bertambah. Nah, kemudian kita stop dengan rate-nya lagi. Sebentar. Oke, lanjutin dulu deh. Juga. While jumlah 5 dulu. Jumlah 5 sama dengan 0. Jadi jumlah 5 ini akan terus bertambah. Program harus meminta input nilai untuk tes akhir dan menghitung jumlah 5. Jumlah 5 itu maksudnya nilainya. Jadi nilainya cuma di antara 4 atau 5 doang. 4, 5, 4, 5. Terus yang dihitung itu kalau punya 5, maka baru dijumlahkan. Baru dihitung gitu. Nah, oke. While grade tidak sama dengan pakai tanda seru. While grade tidak sama dengan 0, ya, jangan lupa titik 2. Terus if-nya masuk ke while. Jadi agak maju. Masuk, yes. Sama dengan harus double. Terus titik 2. Maka jumlah 5 ini akan bertambah, akan dihitung. Jadi dia hanya menghitung kelas yang 5 doang. Nah, kalau dia dapat nilai 5 sempurna, baru dia dapat diskon besar. Tapi kalau dia punya 5-nya cuma ada 3 kali gitu misalkan. Dia cuma punya 3 kali, dia nggak dapat diskon. Minimal dia dapat 4 deh. Kalau dapat 4, dia dapat diskon 10%. Iya, langsung ditambahin. Jadi kita hanya menghitung nilai 5. Nilai 5 adalah nilai sempurna di sini. Bukan diskon. Diskonnya nanti. Tapi menghitung jumlah 5. Nah, jadi kita cuma mau ngitung nilai sempurna. Nah, di sini nilai sempurna adalah 5. Jadi kalau misalkan nilai kita 4, itu tidak dihitung. Nah, berapa banyak nilai 5 yang dimiliki? Kalau dia cuma di antara 4 sampai 5, maka diskonnya cuma 10%. Kalau nilai sempurnanya 5, 5-nya sempurna, maka dia akan dapat 15%. Tapi kalau misalkan kurang dari 4, maka dia nggak akan dikasih diskon. Ya, setelah kita dapetin grade 5, dia akan jumlah 5-nya akan bertambah 1. Itu untuk menghitung counter. Kita sebut sebagai counter. Ini harus maju dari if jumlah 5-nya. Oke. Oke. If. Kemudian karena ini while, nggak pakai elif. Cuman sekali doang dia. Cuman ngitung angka 5 doang. Jadi nggak pakai elif. Kemudian ambil lagi grade-nya biar kita bisa masukin angka lainnya di sini sejajar sama if. Boleh di copy, boleh diketik. Tulisannya sama persis. Sejajar sama if. Copy-nya iya. Paste aja terus maju shift enter. Nah, kalau sudah semuanya masuk ya sampai kita masukin angka 0, terus kamu di sini return aja. Return jumlah 5-nya dipanggil. Jumlah underscore 5. Biar nanti dia mencetak hasil ya. Mencetak hasil yang sudah dihitung. Jadi kenapa perlu ada 0? Karena kita harus menghitung berapa banyak angka 5 yang kita masukin. Gitu. Sip. Nah, kemudian baru kita punya namanya fungsi diskon. Buat fungsi baru. Enter lagi, sejajar sama def. Lagi. Bedain satu baris. Sekali lagi enter. Sekali lagi enter. Oke. Buat fungsi baru, kita akan punya diskon. Di sini dia pakai set diskon, jadi mendingan samain aja ya. Def set underscore diskon. Nah, diskon ini berdasarkan apa? Tidak ada. Berdasarkan jumlah 5 sih sebenarnya. Tapi kita set seperti ini set. Ini set ini. S-nya kurang mengkol.
Kita punya variabel pertama yang akan memanggil fungsi pertama tadi yang udah kita buat. Jadi pertama kita punya fungsi, misalnya kita sebut dengan jumlah, sama dengan jumlah 5. Nah, ini kita namanya fungsi bersarang. Nah, fungsinya memanggil fungsi lain. Itu namanya fungsi bersarang ya. Boleh dalam variabel, juga boleh dalam perintah di dalam fungsi, nggak masalah. Nah, baru kita pakai juga if lagi. If jumlah, nih, 4, jika jumlahnya lebih besar dari 4, lebih besar sama dengan 4, lebih besar sama dengan, sorry, lebih besar sama dengan 4, dan N ya. N jumlah kurang sama dengan 5. Titik 2, jangan lupa. Maka kita akan mengembalikan nilai return 10, karena 10%. Ini kurang dari ya. Oke, sip. Enter, lalu langsung return aja. Jangan dibuat sejajar. Kalau enter itu biasanya kalau langsung enter, biasanya dia langsung maju ya. Return 10. 10. 10 berarti 10%. Lagi, alif. Alif, jumlah lebih besar dari 5. Alifnya harus sejajar sama if. Ayo, biasakan. Alifnya harus sejajar dengan if. Oke. Jumlah sama lebih besar. Langsung lebih besar. Nggak pakai sama dengan udah masuk di sini, jadi nggak boleh dua-duanya. Nanti mesin bingung. Oke, lebih besar. Titik 2. Jangan lupa return lagi. Berapa persen diskonnya? 15. Langsung else. Habis itu langsung else, lalu returnnya 0. Titik 2 jangan lupa. Iya, langsung returnnya kosong. Sip. Nggak ada parameter ya. Cuman fungsi memanggil fungsi lain. Boleh di play. Nggak pakai persen. Persennya nggak dipakai. Nah, sip. Nah, itu titik 2 di return nggak dipakai juga. Sip, coba play lagi. Oke, sip. Ada yang belum hijau? Ini bisa dilanjutin ya di rumah. Oke, Aku belum, Miss. boleh Akmal, boleh share screen silakan. Salah di bagian 6. Iya, itu nggak ada titik duanya. oh, Ya, sip. Ya, bebas ya masukin angka 5-nya, 4-nya berapa kali. 5 semua boleh. Ya, pasti dia dapetnya return 15 gitu kan. ini 0. stop, Miss. 0 kalau mau stop 0. Ya, boleh. 0. Oh, maaf. Checklist. Sekali lagi. Dapat nggak tadi diskonnya? Tuh, dia dapat 10%. Kenapa? Padahal grade-nya udah gede banget tuh kamu masukin. Karena kita cuma punya nilai sempurna 5. Oh, udah 2 kali tapi tetap nggak bisa ya? Hmm. Bentar. Jumlah 5, set diskon, jumlah 5. Jumlah lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan 10, kita 15, dan oh, nggak ada yang sama. Oh, yang else-nya kok 10, 0. Kalau bukan 4 ya berarti kurang dari 3 ya berarti kecil. Kalau begitu berarti kan kita nggak dapat diskon. Cuma ya ini saja yang nilai lebih besar dari
bakal. Hmm. Makasih, Miss. Apa sih? Ada yang belum hijau lagi? Yara, Aria. Saya Miss. Boleh. Saya Nah, Miss. ada dua orang ya? Aska dulu ya. Aska Aku dulu juga boleh? belum, Miss. Iya, boleh. Silakan. Aska dulu. Boleh perhatiin ya teman-temannya salahnya di mana. Saya tahu sama soalnya. Masukin aja angkanya bebas. 45, 43 juga boleh. Ya, lagi. Udah. Tadi pas di input gak bisa, Miss. Tahu nggak ada kan checklist kayaknya itu biasanya. Nggak tahu deh. Makasih, Miss. Azra boleh silakan. Hmm, ini, Miss. Coba. Hmm, Nol kamu udah masukin nol belum? Stopnya jangan pakai stop, pakai nol. oh, Nah, checklist. Itu perintah dia nol stop itu ya untuk berhenti gitu. oh, Sip, sip. ini, Miss. Aman ya. Yang lain, Arya, Yera. Udah hijau, Miss. Oke, Aku Adit aman. aman. Oke, sip. Yera, ayo kita masuk ke bagian 2. Boleh share screen, Yera? Oke. Susun fungsi urutan pemanggilan jika program dijalankan. Terus ke bawah. Di sini kan ada fungsi hi name. Coba bentar-bentar. Kita lihat dulu ya. Hi name, terus di dalamnya hello name. Name-nya parameter di dalam, wajar kan? Kalau misalnya ada parameter di dalamnya ada nama yang sama. Biar kalian ini kan ada parameter name, terus dipakai di dalam badan function. Nah, wajar kalau mereka ada parameter, tapi di dalamnya ada. Nah, yang aneh adalah kalau misalnya ternyata pakai parameter, di dalamnya nggak ada sama sekali. Ngapain pakai parameter? Jadi parameter tuh harus ada di badan function. Terus greeting, hi Helen, gitu ya. Terus di sini dia Pak panggil fungsi greeting. Nah, sekarang susun fungsi sesuai urutan panggilannya jika program dijalankan. Di sini kan ada hi name kan. Di sini hi itu adalah fungsinya. Sedangkan di sini hi adalah fungsi yang di sini yang dipanggil. Nah, kira-kira harusnya dan biasanya fungsi yang mau dipanggil kembali itu harus ditaruh di pertama, di awal, di urutan paling awal dulu. Nah, sekarang susun di dalam tabel ini kira-kira susunan fungsi yang benar adalah apa? Fotonya kepotong, Miss. Enggak kepotong emang gitu. Grading. Kalau diklik ya sama kan, cuma sampai grading kan. Nah, sekarang urutin. Sekarang urutin. Apa punya Arya kepotong? Enggak, di atasnya ada lagi password. Oh iya dia ada password benar. Oh iya benar. Ada function password, ada high name, ada high grading. Nah, di sini dipanggilnya grading doang. Itu paling belakang. Nah, function yang biasanya dipanggil itu biasanya function paling akhir. Nah, grading. Nah, kan password itu dipanggil di high. High dipanggil di grading gitu. Makanya grading itu kalau manggil grading udah manggil tiga-tiganya gitu. Nah, kira-kira urutannya gimana? Silakan. Kira, perlu. Yang pasti grading paling akhir dong, ya kan? Nah, nah tinggal sekarang
Oke, coba deh answer. Oke, it's wrong. Coba kita lihat ya. Kenapa salahnya? Coba ke atas. Password. Input. Hi name. Print hello name. Password dipanggil. Hi Helen. Hi Helen. Hello Helen. Oh kebalik ini kayaknya Miss Fitri, sorry. Hi Helen. Oh kebalik, greeting dulu. Greeting dulu. Greeting dulu. Habis itu baru hi name. Soalnya namanya ada di Helen. Kemudian baru dia password. Coba diulang. Coba. Sip. Soalnya namanya ada di Helen ya. Baru kita password biasanya di akhir. Sip. Boleh dulu. Nah ini yang tadi ya. Oke. Sip. Sip. Lanjut nomor 3. Tambahkan program. Nah ini yang tadi BMA ya. Oh ini. Functionnya ada di dokumentasi. Coba dibuka teorinya. Teman-teman juga bisa ambil buka teori ya. Yara buka teorinya. Itu yang dokumentasi fungsi bersarang. Soalnya ada di situ. Halo? 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 Kok nggak? Kok baca? Iya. Halo, halo? Oke, Yara. Oke. Arya, belajar screen langsung. Sebentar, Miss. Nge-lag. Masih di bagian kedua. Gak apa-apa, nggak apa. Nanti saya bantu. Bentar. Yara nge-lag nih kayaknya. Bad sinyal ya. Dia langsung capek kayaknya. Aku tiba-tiba mati listrik jadi ada kendala. Masih nyambungin ke keyboard. Belum ini. Tadi, Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa. Lanjutin. bentar. Yang teman-teman lain bisa buka bagian teori.
Ya siapa nih yang ini? Azra, boleh coba Azra. Silakan. Share screen. Coba buka bagian tugasnya. Oke. Intinya adalah kita diminta untuk membuat fungsi baru yang mencetak rekomendasi. Rekomendasinya adalah you are underweight, or you are normal, or you are overweight. Ya, cuma ada 4 hal itu. Di sini sudah dikasih komentar, Dev, print recommendation. Nah, ini adalah fungsi lanjutan yang harus kita buat. Jadi tinggal hapus aja hashtagnya. Jangan dihapus itunya. Oh ya. Hashtagnya doang. Hashtag ini doang. Oh, ah iya. Udah dapet deh kita nama fungsi yang namanya friend recommendation. Ya, kemudian enter. Lalu, coba buka lagi. Mana fungsi berserang dokumentasi. Nah, di sini cek BMI udah. Cek BMI. Indeks. Nah, kita buat nih yang kayak gini. Fungsi indeks sama dengan manggil fungsi lain. Yaitu fungsi yang sudah ada. Indeks sama dengan, nah panggil. BMI overweight. Nah, karena itu adalah indikator yang akan jadi kapan dia disebut overweight. Hmm. Buka lagi. Nah, nanti si indeks variabel itu yang akan jadi indikator. Kalau misalkan kurang dari 18, maka dia akan kasih rekomendasi print ya. Kemudian kalau dengan kedua, dia akan kasih rekomendasi seperti ini. Tapi ini beda ya, soalnya beda sama yang di bawah. Ini sama aja, cuman syaratnya yang harus diambil ya. Coba langsung back. Indeks, kata dia kurang sama dengan 18, itu lebih besar. Kurang bukan itu. Kurang. Nah, kurang sama dengan 18,5. Yes. Print, yang di print ini nih, you are underweight. We invite you for a consultation room. Boleh di copy nggak apa-apa. Sampai titik. Sip. Taruh di printnya. Sip, nice. Terus, Elif, ya kan? Kalau misalkan indeks lebih besar, berarti kalau sama dengan yang di sini udah dipakai, di sini pakainya lebih besar aja ya. Lebih besar dari 8,5 dan lebih besar 18,5 dan oke. Indeks kurang dari 25. Kurang sama dengan. Coba lihat dulu di sini. Samain aja nggak apa-apa. Di sini. Dibuka teori. Di sini dia pakai sama dengan, di sini nggak benar. Sip. Titik 2. Lalu dia print your weight is normal. Please proceed to the third floor to continue the examination. Oke. Masukin. Sip. Else ya. Kalau terakhir ya berarti tinggal else aja. Else. Print. You are awake. We invite you for consultation in room for 410.
Hmm. Nah, ini kenapa pakai float? Karena emang angkanya koma-koma ya. Kalau INT itu angka yang tidak desimal. Jadi kalau kita mau angkanya koma-koma, kita pakainya float ya. Jadi itu nggak salah maksudnya. Oke, sip, Kiara lanjutin aja. Coba di run. We try to run into. Oke, kecil banget ini. Kayaknya anak kecil ya. Kayaknya 10 cm. Mana ada manusia. Heck is not defined. Coba bentar. Kenapa hecknya is not defined? Heck should be center. It's not defined. Dengan recommendation. Oh, kak, tulisan kamu salah. Yang ini. Yang ini kurang tepat ini. Oh, diping-pingin dulu dong. H Height. Sip, coba run. Bebas, bebas. Tapi kayak manusia gitu loh, maksudnya loh. Tuh. Ini. Nah, ini kan aman gitu ya kan. Underway karena tinggi banget 180 tapi berat 90. Aneh. Ya, it's normal. Eh, Kepurusan. Sip. Pasti ada yang belum hijau kan? Gantian aja nggak apa-apa ya. Lanjut aja. Coba ke Yera. Yera aman gak ya sinyalnya tapi? Kalau nggak aman, ganti dulu yang belum hijau selain Yera apa? Takutnya Yera nanti lagi. Yera yang penting lihat aja dulu teman-temannya ya. Yang aman mungkin Aska. Aska udah ada yang belum hijau selain Yera dan Arya? Arya udah Sudah, sampai mana Miss. Arya? Aska sudah? Sudah. Baru ngerjain Oh coba, nggak apa-apa. yang nomor 7. Oke, Arya Aska berarti bisa lanjutin. Nggak apa-apa, saya nggak jadi minta tolong kamu. Arya boleh share screen. Kita mulai lagi ya. Sip, langsung. Yang pertama kok nggak diselesaikan? Yang Mana? kurang dari sama dengan. Kurang itu kayak gimana bentuknya? Oh, bukan, bukan. Maksudnya pertama, di baris nomor 7. Belum ini. Kurang dari sama dengan. Nggak pakai sama dengan. Saya pakai. Kurang dari sama dengan 18,5 atau dibaca dengan 18,5. Tapi pakainya titik. Oke, enter. Lalu print. Yang di print kata-kata ini. Jadi makanya tadi sama si Aska itu di copy aja. Buka kurung, petik dulu siapin. Buka kurung, petik. Atau kamu mau ambil petiknya sekalian? Boleh, nggak apa-apa. Oke. No problem. Oke. Terus yang kedua udah benar. Tinggal printnya. Masukin lagi copy. Ya, mau ambil petiknya juga boleh. Masukin. Terus itu bukan if ya, tapi elif. Yang ini. Pakainya elif ya. If. Lalu habis dari situ enter. Di zoom out aja pakai ini. Ya, siapa? Kalau kegedean. Tapi nanti kita bakal copy lagi sih. Gak apa-apa, nanti di zoom in lagi. Oh, gitu. Terus else. Langsung else, lalu langsung cetak yang ketiga. Jangan lupa titik 2, betul. Oke. That's very good. Copy, taruh di pen. Sip. Yuk, silakan ditutup dan coba dia. Masukin ya. Sekali lagi.
Oke, good job. Ira, aman Ira? Coba Mister lihat boleh? Akmal sama Yuga, aman? Aman, Miss. Oke, satu lagi, Aman, Miss. tinggal copy aja. Satu lagi, dikit lagi ya. Sip, masukin. Dan play. Sip. 20 kilo. Hati-hati masukin tinggi ya. Oke. Enggak, ada yang salah berarti. You are right. Da, 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 da. Nggak ada sih. Ini kamu nulis sendiri atau kopi-kopi kan? Iya, Miss. Apa yang salah ya? Coba di zoom out dong. Ini nggak kelihatan. Apa ada yang diketik? Ada yang diketik nggak? Tadi yang pertama sempat tahu ketik dulu sih. Oh, Kayaknya yang coba wait dibuka. Oh ya, kalau terakhir. gitu bukletnya dibuka. Coba. Saya cek yang pertama. Yang Yang kedua. indeksnya nggak ada sama dengan Miss, yang elif, yang elif. Oh, yang alif indeksnya nggak ada sama. Iya, emang nggak ada. Lebih besar. Udah benar. Yang alif benar nggak ada sama dengan. Yang ada sama dengan itu yang pertama. Tulisannya ya, you are underweight. Titik we invite you, bukan youth. Your is not yacht. Itu kamu nulisnya yacht, bukan your. Ya, for a consultation in room 31, 301. Oke sih, coba. Udah kok aman. Nomor 2 di copy kan? Ya, Raf? Iya, Miss. Selebihnya langsung di copy. Oke, sip. Coba deh. Sip. Nice, Yara. Thank you. Ada yang belum hijau? Aman? Kalau aman, boleh Azra silakan share screen. Guide there. Silakan Azra, share screen. Sip. Nah, full. Ini, Miss. Oke, di sini ada grade 54. For academic performance, grade 65. Academic performance is normal. Oke. Kita baca programnya dulu ya. Kemajuan dalam suatu mata pelajaran dianggap normal jika pada akhir semester siswa mendapat nilai 65 hingga 100 poin di dalamnya. Inklusif. Setiap siswa diperiksa kemajuannya dalam 3 mata pelajaran 3 kali. Berarti ada looping. Ada looping tapi udah pasti 3. Berarti pakai apa loopingnya? For atau while? Ford. Yes. Tulis program yang minta Anda memasukkan poin dalam subjek sebanyak 3 kali. Jika skornya dari 65 sampai 100, maka cetaknya kemajuan normal. Jika skornya kurang dari 65 poin, maka dicetak kinerja akademik rendah. Oke, gunakan fungsi ya. Program harus berfungsi seperti pada gambar. Pertama, kita buat fungsinya dulu. Silakan. Fungsinya apa ya namanya? Paham. Tidak ada yang menarik ya. Kemajuan 3 mata pelajaran. Panjang banget. Bentar, cari ide dulu. Oke.
Tetapnya dia nggak benar jika dikasih kemajuan. Terus program metode memasukkan subjek semua 3 kali. Kemajuan nama pelajaran aja ya kita bilangnya ya. Kemajuan pelajaran aja fungsinya. Dev dong. Dev dong Azra. Nah, kemajuan underscore pelajaran. Oke. Kosong ya. Gak ada parameter. Belum. Titik 2. Lalu enter. Langsung masukin ini. If skornya. Oh, skornya belum harus di input dulu ya. Sorry. Iya. Berarti skor berdasarkan apa nih? Kemajuan. Nah, di dalamnya pakai parameter berarti. Kemajuan aja. Parameternya kemajuan. Oke, sip. Nah, terus baru if-nya pakai kata-kata ke parameternya. If kemajuan. Tapi di sini pakainya skor ya. Mending skor aja nih. Hmm. Skor aja skor. Biar nggak bingung kamu. Skor. Oke, baru ini skor lebih dari 65. Nggak ada sama dengan ya. Lebih dari 65 dan dia bisa pakai 2 kali gini. Skor seperti ini. Kayak mana sih? Skor lebih besar sama dengan di sini 65. Skor lebih kecil sama dengan 100. Nah, ini boleh. Kita coba dulu ya. Nggak pakai N. Pakai rentang gitu. Coba hapus. Jadi skornya di tengah. Ya. Gitu. Tapi nulisnya harus tetap itunya ya. Lebih besar atau lebih kecilnya duluan ya. Baru sama dengan ya. Oke, titik 2 jangan lupa. Print kemajuan normal. Oke, lalu enter. Else aja langsung else. Langsung else. Terus print kinerja akademik rendah. Di copy juga boleh lo ya. Tapi karena kamu sudah Hmm. mengatur, jadi nggak usah di copy aja. Aja. Iya. Enter. Kemudian kita udah buat function. Nah, kan misalnya udah bilang tadi kita pakai looping, tapi loopingnya di program. Jadi kita langsung ke program aja. Dipojokin aja ke 7. Hmm. Bisa nggak sih kalau range-nya langsung 3 aja. Langsung for in range 3 titik 2 enter. Lalu dia akan panggil fungsi. Enggak, input dulu skor sama dengan int input ya karena dia number. Nah, terus yang ditulis adalah grade. Tulisannya harus sama persis ya. Ip. Lalu panggil aja fungsinya kemajuan pelajaran skor. Eh eh eh. Eh. Pakai parameter kan dipanggilnya sama skor. Kayak gini benar-benar kayak gini tulisannya. Nih, Oh. skor. Skornya udah dapat dari sini. Sip. Skor. Di sini kita pakai skor. Iya. Kalau kamu pakai kemajuan baru pakainya kemajuan. Boleh tetap coba di play. Harusnya 3 kali ya diminta masukin ya. Eh, nilai grade-nya ya. Bebas saja Baik. nilainya. Mau kamu buat bagus, mau kamu buat jelek nggak apa-apa juga.
Ini checklist. Oke, ini kayaknya gara-gara N. Di sini dia pakainya N sama dengan 3. Jadi N-nya nanti dimasukin ke dalam. Sebenarnya ngapain ya karena N sama dengan 3. Jadi bisa kalau dirubah N-nya nanti tinggal dirubah. N sama dengan 3. Nah, di sini ganti N. Oh, sebenarnya nggak salah yang tadi ya. Iya. Saya ngetes aja. Jadinya kebaca sama checker nggak. Ternyata nggak kebaca. 80, 80, 80. Sekali lagi. Oh, belum juga. Hmm. Hmm. Bentar. Apa tulisannya harus dalam bahasa Inggris ya? Karena ini hari ini lagi mulus banget tuh. Iya, iya, kayaknya harus pakai bahasa Inggris deh. Coba tulisannya jadi Poor Academic Performance kayak gini. Yang bawah, itu yang bawah dong. Oh iya. Yang atas jadinya Academic Performance is normal. Oh, pakai pink-pink. Kayaknya checkernya jadi aneh hari ini. Poor Academic Performance. Oke, checklist. Yes. Iya. Sorry guys, hari ini kita jadi billing. Billing, billing. Oke. Oke, ada yang belum hijau. Thank you, Azra. Iya, Miss. Aku Arya, belum hijau. belum hijau, Yara boleh. Jangan malu-malu ya, biasa aja. Kayak sama teman aja. Yara boleh share screen? Oh, 65-nya salah. Yang ini nih. Ini kurang dari juga. Jangan lebih besar. Dah, sip. Bebas. Ini, oke, good. Inilah akibat buru-buru. Gak apa-apa ya, Ra. Semua pernah. Checklist aja. Oke, sip. Masukin, masukin, masukin. Sekali lagi, coba sekali lagi. Sorry, sorry. Sip. Ada yang belum hijau? Aku, Miss. Oke, boleh Akmal. Silakan. Aduh, gak ada yang salah nih kayaknya. Academic performance. Oh, ini Mence. Ini Mance. Yang mana nih yang benar nih? Yang atas Ya. print. Ya, Mance. Oke, sip. Coba. Oh, Nah, sip.
Ada yang belum? Thank you, Miss. Oke, good. Aska, Yoga, Arya. Coba Arya boleh share screen? Yang sisanya saya ini ya, lihat ya. Coba Arya, share screen. Halo, Arya. Oke, saya lihat dulu. Sip, aman. Yoga boleh share screen? Oke, sip. Yoga boleh stop share. Satu lagi. Aska, share screen. Sip. Mantul, udah mulai jawab malah Aska. Coba dicoba deh Aska, biar teman-teman lihat juga. Dicoba cek res apa gimana, Miss? Coba saya cek dulu ya. Hmm. Di sini ada fungsi ke atas dulu dong. Ada fungsi rise, pressure, pressure. Rain, current pressure, pressure. Oke. Answer input, do you want to rise a pressure? Yes or not? If answer yes, pressure plus 5. Raise pressure. Terus raise pressure-nya 0. Nah, pertanyaannya adalah, pelajaran fisika di kelas 7. Oke. Eh, Program ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan tekanan tanpa batas. Meningkatkan tekanan tuh, tekanan, tekanan. Oh, ya, ya, ya. Apakah tanpa batas? Hmm, iya, kayaknya nggak tanpa batas benar. Karena dia kalau selama dia jawab yes, jadi dia meningkat terus. Jadi nggak ada batas sampai mau berapa naikinnya. Oke. Operasi program mirip dengan operasi loop. Tidak deh kayaknya. Enggak. Bukan loop. Mirip itu apakah harus sama ya? Oh iya mirip. Miripnya cuman gara-gara dia pakai yes doang. Kalau yes terus dia naikin. Jadi naikin terus. Jadi seolah-olah kayak looping. Padahal sebenarnya bukan looping. Suatu, Karena jadi nggak kalau berhenti-berhenti. belum tentu sama. Iya karena nggak berhenti-berhenti. Benar. Suatu fungsi dalam suatu program memanggil dirinya sendiri. Raise pressure. Iya di bawah ya. Ada raise pressure juga. Sip. Kalau bawah lagi, apa lagi? Program selalu keluar jika tekanan melebihi 30 tidak ada informasi. Program akan keluar jika menerima kata tidak sebagai input. Yes. Selama program, Anda dapat mencapai tekanan 137. Emang iya? Bukannya di kelipatan 5? Oh iya, Bukannya dia akan kelipatan 5? Kecuali ada nilai awal ya. Karena di nggak kelipatan 5 ada. biasanya berarti karena nggak ada, dan terus apalagi dia pakai pressure 0, pasti Adanya kelipatannya berarti 5 terus ya. 135. Jadi nggak mungkin sampai 37. Sip. Coba dicek. Sip. Nice. Ya, kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan dulu untuk fungsi bersarang. Jadi sebenarnya materi hari ini nggak banyak tapi jadi banyak karena fungsinya nggak cuma satu. Ya, fungsi bersarang hanya berlaku kalau fungsinya lebih dari satu. Kalau cuma satu nggak bersarang lagi. Tapi kita beberapa hal termasuk yang tadi terakhir yang share screen kasih tahu kan ada dia memanggil fungsi dirinya sendiri itu boleh ya return atau enggak dia langsung panggil sendiri nggak apa-apa untuk diprogram kembali berarti. Dan itu juga termasuk bersarang. Oh, ternyata bersarang juga nggak harus dua fungsi. Satu fungsi untuk manggil dirinya sendiri juga termasuk bersarang. Ada pertanyaan untuk materi hari ini, Arya Azra, Akmal, Aska, Yoga, dan Yera sebelum saya tutup kelas hari ini.
Ada pertanyaan tidak? Tidak, Miss. Cukup jelas ya. Ya, karena cuma bersarang aja. Berarti ada fungsi lain dipanggil ke fungsi lainnya atau ada fungsi memanggil dirinya sendiri. Gitu ya. Kalau begitu, mungkin materi kita sampai sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama dan materi berbeda. Semoga semangatnya akan tetap sama. Kalau begitu, saya cukupkan kelas kita hari ini. Sampai sini dulu. Ya, tutup kelas hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam dan selamat istirahat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Miss. Oke, terima Terima kasih kasih, sudah Miss. hadir. Oh iya, bagus sekali Terima ya. kasih, Saya apresiasi hari ini kita selesai semua tugas dengan sangat baik. Tidak ada tersisa apapun yang wajib-wajib. Yang bonus silakan kerjakan di rumah. Oke semuanya, selamat malam. Saya izin ya.